Ya. Jadi gini, awalnya itu tahun 2009 kita ini merasa kasihan sama masyarakat. Kita sendiri aja yang melek teknologi itu kerepotan. Akhirnya dengan beberapa teman yang kebetulan anaknya mendaftar ke SMA, ke SMP, kita buat bakti sosial, buat pendidikan, bakti untuk sosial membantu masyarakat, pendidikan untuk membantu masyarakat. Awalnya kita pikir bahwa setelah 2 tahun, 3 tahun itu selesai, masyarakat sudah pintar dan itu menjadi percontohan. Pertama didirikan tahun berapa itu? 2009. 2009. Saya harapkan itu jadi percontohan di tingkat kampung-kampung yang lain untuk membantu masyarakat. Ternyata semakin tahun juga semakin ramai dan semakin sulit gitu, cara mendaftarnya. Dan banyak hal yang kita kritisi juga ya. Kita beri masukan kaitan sama sistem penerimaan, sistem zonasinya, macam-macam lah. Dan yang saya prihatin, ini yang prihatin benar. Ini kegiatan yang sangat membantu masyarakat. Tapi perhatian dari pihak pemerintah, terutama dinas pendidikan, itu tidak ada sama sekali. Jangan pesimis dulu, pertempuran belum selesai. Insya Allah nanti bisa ya. Jadi untuk PPDB tahun 2022-2023 ya, ternyata kendalanya masih tetap sama, khususnya pada tahap pendaftaran tahap pertama, yaitu di jalur afirmasi ya. Afirmasi termasuk di sana mitra warga, ada perpindahan tugas orang tua, sama jalur lomba prestasi akademik dan non akademik. Di sana masih banyak ketidaktransparan ya. Kalau tahun-tahun awal pendaftaran online ini ya, itu selalu muncul nilai-nilai ya, maupun jarak itu muncul. Tapi makin jauh ke depan ini nggak tambah baik menurut kami ya. Jadi semakin membingungkan masyarakat, yang mana masyarakat umum khususnya nggak tahu mana-mana siswa-siswa yang diterima ya. Apakah itu benar dengan skor yang telah ditentukan atau tidak ya. Cuman para wali murid ini mungkin kurang tahu ya, atau diombang-ambingkan, ngurus dari sekolah, menanyakan skor saja. Pernah di SMA tertentu ditanyakan, saya suruh tanyakan berapa skor terendah ya untuk lomba. Mereka nggak berani menyebutkan, akhirnya dilempar ke Dignas. Dignas juga gitu, itu katanya hak dari SMA yang bersangkutan, sehingga wali murid akhirnya ya kecewa, malas gitu ya. Nah, padahal yang jelas ya, dari skor, masa nilai skor 32 itu sampai kegeser, terus terendahnya berapa gitu. Kalau memang benar, sebutkan aja, oh SMA ini terendahnya 64, jadi nilai skor 32 nggak ada. Itu terjadi di penghafal kitab suci ya. Habis Al-Quran. Al-Quran. Jadi itu. Nah, termasuk untuk afirmasi mitra warga. Kalau dulu-dulu itu kelihatan, kita tahu ya. Prosentasenya juga jelas, memang menurut Juknis sudah jelas ya. Cuma nama-nama yang masuk nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan ya. Jadi yang tahu hanya yang bersangkutan, diterima atau tidak diterima. Kita mau lihat gimana lagi, padahal yang dilihat itu kalau afirmasi mitra warga itu kan jarak ya, jarak terdekat antara rumah dengan sekolahan. Nah, apalagi mulai tahun kemarin untuk zonasi pun yang SMK yang masih sedikit ya, sekolahnya ini ada 13 SMKN, tapi pada dasarnya cuma ada 11 karena yang 9 dan 11 itu nggak ada, gabung jadi satu menjadi ke SMKN 12. Nah, kalau sekarang SMK dijadikan zonasi juga meskipun 10%, ini kan kasihan anak-anak kita yang memang niat belajar ya, termasuk SMA dikasih cuman untuk prestasi nilai gabungan 25% ya, untuk zonasinya 50%. Ya kalau bisa sih ditambah lah ya,
Kalau 2019 kemarin awal zonasi 80%, terus 2020 sudah dikurangi menjadi 50%, tapi kenyataannya sampai sekarang pun ini kasihan saya melihat anak-anak kita yang memang benar-benar ingin belajar ya, benar belajar tapi kalah gara-gara jauhnya ini antara rumah ini. Nah ini saya nggak tahu apakah masih bisa dirubah atau ya yang pastinya ya bisa lah harusnya. Kasihan, sekali lagi kasihan anak-anak kita. Masa nilai 90 aja kesulitan mendapatkan sekolahan itu. Ya, jadi dengan begini mungkin mudah-mudahan dari provinsi khususnya ya akan menjadi lebih baik ya untuk kedepannya, sehingga wali murid ini nggak bingung gitu loh, khususnya ketransparansinya ini ya. Jadi kalau memang ada, tulis saja di web, tunjukkan semua, baik itu mitra warga, baik itu perpindahan tugas orang tua maupun lomba yang akademik non akademik. Kalau di joblisnya sudah jelas, ngapain pada saat pengumuman kok nggak bisa kelihatan gitu loh ya. Nah di situ pasti banyak tanda tanya di situ. Nah kita sendiri yang mengadakan Baksos PPDB ini sejak awal pertama kali diadakannya di Indonesia ya waktu itu. Sejak tahun berapa Pak? 2009. 2009 ya? 2009 sampai sekarang alhamdulillah kami nggak pernah absen mengikuti, sehingga kita tahu ya dari tahun ke tahun ya, bahkan masalah data pun kita juga insya Allah juga ada ya. Jadi kita tahu juga mana yang valid dan mana yang enggak. Nah jadi tolong sekali lagi ya diperhatikan, mudah-mudahan untuk tahun depan sudah bisa menjadi lebih baik. Meskipun saya berbicara ini sudah 3-5 tahun yang lalu sudah pernah bicara seperti ini sebelum Pak Wahid mungkin ya. Sebelum Pak Wahid. Harapan saya mudah-mudahan tahun depan zonasinya sudah 50-50 lah sama nilai gabungan ini ya. Nilai gabungan ini. Jadi ditambah lagi kalau tahun 2019 80%, 2020 bisa 50%. Tapi yang 50%-nya kan bukan khusus untuk nilai gabungan. Di situ ada afirmasi juga, ya, ada lomba juga, ada perpindahan tugas orang tua. Maksud saya apa? Kalau 50% itu 50%, zonasi 50%, 50%-nya juga nilai gabungannya. Kalau urusan afirmasi dibagi lagi lah, yang sama, yang seimbang gitu loh. Biar nggak terlalu banyak yang zonasinya itu. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Es. Yeah,